Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Tanas, apa kabarnya? Kami berharap dalam keadaan sehat semua. Selamat datang di podcast Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Podcast Kelemahan Nas hari ini merupakan edisi khusus. Kenapa dikatakan edisi khusus? Karena kami akan mengisi ruang audio dan visual sahabat Tanas dengan sejumlah informasi tentang isu strategis nasional terkait transformasi ekosistem pertanian dan kaitannya dengan ketahanan nasional serta pembangunan berkelanjutan. Dan hari ini kita kehadiran dua orang narasumber yang luar biasa. Bersama saya, Tanti Ferawati Alfrida, salah satu peserta yang saat ini mengikuti program pendidikan penyiapan pemantapan pimpinan nasional P4N Angkatan 68 tahun 2025. Selama kurang lebih dari 40 menit yang akan mengisi podcast yang luar biasa ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak dan hari ini kita kehadiran dua orang narasumber yaitu Bapak Laksamana Muda TNI Sawa SEMM. Beliau adalah tenaga ahli pengajar bidang geopolitik dan wawasan Nusantara Lemhanas Republik Indonesia sekaligus penasehat seminar P4N Angkatan 68. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Santi. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bapak. Yang kedua narasumbernya adalah Bapak Dr. Dania Setiawan SEST. Beliau adalah Ketua Steering Committee Seminar P4N 68. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Santi. Baik ya Pak. Terima kasih telah datang di studio podcast Lemhanas kali ini. Baik, Bapak-bapak, kita nanti akan membahas tentang transformasi ekosistem pertanian guna mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Untuk pertama, kami ingin menanyakan kepada Bapak Tawa, apa sebenarnya latar belakang dan tujuan dari utama seminar nasional yang dilaksanakan? Dan apa sih sebenarnya makna dari tema kita pada hari ini, yaitu transformasi ekosistem pertanian untuk ketahanan nasional? Ya, baik. Terima kasih Mbak Santi. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya selaku dia pendamping dari seminar ini menyampaikan bahwa untuk latar belakang kenapa tema seminar itu diangkat tentang transformasi pertanian tadi adalah untuk menjawab kebutuhan yang mendesak atas kemandirian dan kedaulatan pangan. Itu yang paling digarisbawahi. Kenapa kita perlu eh, menggali tentang keinginan kita untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan? Tentunya hal itu punya background yang sangat jauh sehingga seminar ini diharapkan bisa memberikan semacam rekomendasi-rekomendasi yang sangat bagus untuk menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Kemudian tujuan dari seminar ini adalah untuk mendorong sinergitas lintas sektoral, yaitu dalam merancang kebijakan pangan masa depan. Jadi pangan masa depan kita ini jangan sampai terganggu sehingga seminar ini perlu dilaksanakan. Kemudian sasaran strategis ke depannya adalah untuk membumikan pertanian kita ini menjadi pertanian yang betul-betul kompetitif, bisa memberikan jaminan kepada bangsa Indonesia bahwa dari sektor pertanian ini bisa menjamin bangsa kita tidak akan menjadi lapar, tidak kesulitan mencari bahan pangan. Kira-kira itu yang menjadi tujuannya yang akan dicapai. Ya, tujuan yang sangat mulia ya Bapak, hingga kita juga bisa tahu, paham bagaimana transformasi pertanian yang saat ini kita hadapi. Dan Pak Daniel, ini belum lama kita sudah mengadakan FGD ya Pak ya, sebelum kita beranjak nanti ke seminar. Mungkin Bapak bisa menyampaikan selaku Ketua Steering Committee Seminar P4N ini, poin-poin apa yang nantinya akan diangkat dalam seminar nanti? Baik. Terima kasih. Tanggal 11 kemarin memang kita sudah melaksanakan FGD. Kita tahu ada 6 narasumber yang mewakili pemerintah. Tentu saja pemerintah ini kan melahirkan kebijakan ya agar supaya transformasi pertanian ini terwadahi
Kemudian ada sinkronisasi antar regulasi itu sehingga antara pemerintah pusat, daerah, sampai dengan pelaku di grassroots ini dipastikan bahwa itu dipayungi dengan baik. Kemudian memastikan kemarin itu datangnya dari, Agritech ya, yang mewakili pihak swasta. Kemudian ada BMKG kemarin yang memberikan pencerahan kepada kita bagaimana BMKG itu juga memberikan aplikasi sebenarnya, bagaimana petani-petani kita itu bisa memanfaatkan itu, sehingga tidak ada lagi sebenarnya musim itu akan mengganggu pertanian. Itu kira-kira yang terbaiknya. Kemudian dari akademia, kebetulan kita mengundang dari UI, memberikan pencerahan terhadap teori-teori yang kemudian bisa kita kolaborasikan dan memberi insight kepada kita ya. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya catat dari para narasumber yang kemarin kita undang. Kemudian tentu saja ke depan tanggal 29 Juli kita akan, melaksanakan seminar itu sendiri, tentu saja menyempurnakan naskah yang tadi sudah disampaikan oleh penasehat, agar supaya kita melahirkan nanti rekomendasi yang baik. Bagaimana saat ini dihadapkan pada permasalahan, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu hal-hal yang berkaitan dengan seminar. Poinnya adalah ada kebijakan, ada teknologi, ada peran swasta yang harus kita ikut sertakan, kemudian ada SDM yang harus dilatih. Nggak mungkin petani yang saat ini sudah usia tua itu kemudian dibiarkan tidak ada regenerasi. Kemudian teknologi. Teknologi itu sendiri kan kita sudah berbasis IoT, berbasis AI sekarang, yang aplikasinya sebenarnya mudah, tinggal bagaimana itu disosialisasikan kepada generasi muda mau kembali ke pertanian. Itu berkaitan dengan SDM. Dan tentu saja menggunakan energi kebaruan ya, energi kebaruan yang misalnya untuk pengairan itu kan yang tadinya boros air sekarang ada teknologi yang netes saja atau mungkin dihemat air itu. Dan menggunakan misalnya solar panel di dalam menghidupkan generator yang saat ini sangat tergantung dengan PLN, nanti tidak perlu seperti itu. Kira-kira itu nanti yang ke depan yang kita akan, gali di dalam, seminar nasional yang mendatangkan eselon 1 setidaknya. Kalau yang kemarin kan eselon 2, besok ini eselon 1, sehingga kita lebih komprehensif mendapatkan informasi. Ya, berarti, Bapak izin hasil dari seminar ini nantinya akan menghasilkan suatu rekomendasi ya. Nah, rekomendasi ini nanti dibawa kemana nih, Pak? Yang nanti akan, kita buat ini, Pak? Iya, baik. Ini kan P4N ini calon-calon pimpinan tingkat nasional gitu ya, sehingga rekomendasinya juga diarahkan kepada pemerintah, dalam ini pemerintah tingkat nasional juga, sehingga kebijakan-kebijakan, kemudian juga implementasi juga itu bisa mengarah kepada, ketahanan pangan tentunya ya lebih komprehensif dan kita tangguh dalam menghadapi segala macam risiko terhadap kekurangan pangan, kira-kira ke arah sana. Ya. Untuk isunya sendiri, Pak, nanti ya isi dari rekomendasinya apa, Pak, yang mau diangkat nantinya, Pak, ini? Ada beberapa isu-isu yang kita inginkan, salah satunya adalah tentang infrastruktur pertanian itu bagaimana gitu ya. Apakah infrastruktur sekarang ini sudah tepat barangkali, katakan di dalam pertanian dari aspek tadi begitu, kita sudah punya beberapa waduk gitu ya. Kemudian infrastruktur waduk itu jaringannya apakah sudah bisa sampai ke tingkat-tingkat persawahan, apakah di tingkat primer, sekunder, tersier maupun kuarter itu salurannya betul-betul berfungsi sampai ke tingkat dasar itu dari aspek infrastruktur ya. Kemudian kalau dari aspek teknologi banyak sekali kemarin pada saat FGD tanggal 11 itu ada banyak inovasi yang terkait dengan pertanian, jumlahnya ratusan. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan juga rekomendasi tentang teknologi apa yang tepat dengan iklim, cuaca, kemudian kontur tanah, kemudian daerah-daerah tertentu tentunya akan berbeda teknologinya. Misalnya daerah yang rawa-rawa, kemudian bako, tuh tanah yang gambut tentunya berbeda dengan tanah yang gembur seperti di Sumatera, kemudian juga ada di Pulau Jawa ini tentunya
membutuhkan teknologi yang tepat untuk penanganan. Itu kira-kira untuk yang akan digali dalam seminar ini. Iya, tadi Pak Daniel selaku Ketua Steering Committee seminar ini ingin menyampaikan bahwa nanti seminar itu adalah ingin mensosialisasikan mungkin kepada peserta P4N dan juga mungkin nanti dipublikasikan ada sejumlah media. Lantas di sini yang inginnya yang ditonjolkan itu apa Pak? Transformasi ekosistem pertaniannya yang seperti apa nih Pak? Yang ingin nanti buat dipublikasikan nih? Oh ya, transformasi ini kan berawal dari adanya satu perubahan kan. Dari yang lama kita arahkan ke yang baru. Seperti apa itu ada beberapa hal tadi sudah disinggung berkaitan dengan teknologinya, berkaitan dengan kebijakannya, berkaitan dengan infrastrukturnya, insentif kepada petaninya, yang kira-kira yang sebelumnya itu kurang pas, yang pas itu seperti apa kira-kira? Ya itu semua kan didasari oleh masukan-masukan dari para narasumber kan. Itu adalah transformasi yang dimaksud. Transformasi itu kita berawal dari sesuatu yang dianggap kurang bisa meningkatkan perekonomian nasional secara umum ya. Kita tahu bahwa dari sektor pertanian ini baru menyumbang 13% dari perekonomian nasional. Kita punya potensi yang besar, harusnya bisa lebih daripada itu. Nah, kita tahu kemarin kita mendapatkan informasi bahwa beras ini sudah melampaui nih dari target. Tahun 2023 hanya sekitar 1 juta ton, kemudian di tahun 2024 tuh 1,5 juta ton, tahun 2025 kita panen raya menjadi 4 juta ton, berarti ada kenaikan sebesar 400% tuh. Nah, tentu saja kemarin saya bertanya memang kepada, terutama kepada Kementan ya, bagaimana kita memastikan keberlanjutannya? Bukan hanya mungkin kita panen, tetapi kemudian kita rantai pasoknya, gudangnya jangan-jangan kita udah tua, jangan-jangan loh ya. Kemudian keberlanjutan yang lain rantai pasok, menjualnya, merawatnya, jangan-jangan itu nanti menjadi kendala sendiri. Apalah gunanya kita, produksi beras yang meningkat, tetapi kita tidak siap. Jadi itu diharapkan, gap atau permasalahan-permasalahan itu bentuknya transformasi namanya ya. Transformasi itu kan tidak langsung mendadak. Berarti ada perencanaan yang kita buat sedemikian rupa, itu menjadi sesuatu yang menjamin pada akhirnya, menjamin keberlanjutan. Demikian, Mbak. Ya. Berarti apa namanya, kondisi saat ini kita belum pada posisi transformasi itu ya Pak ya? Kalau menurut Kalau belum sama sekali tidak, belum itu tidak. Tetapi kita sudah menginisiasi bahwa apa yang sudah dibuat sebelumnya, yang mungkin jalannya itu masih kurang tepat, dibuat tepat. Baik itu tadi, mulai dari regulasinya, teknologinya, infrastrukturnya, maupun stimulus kepada si pelaku petaninya itu sendiri. Baik petani yang saat ini ada maupun petani yang muda ini loh yang akan, menggantikan terutama bonus demografi. Bonus demografi ini jangan-jangan bukan ke petani tetapi ke sektor yang lain. Nah, bagaimana kita mengajak para petani muda ini menggantikan posisi petani yang lama, itu juga bertransformasi namanya. ya, apa Pak peluang kita nih ketika kita berada dari tadinya lama menjadi bertransformasi menjadi yang baru. Tadi yang Bapak sudah jelaskan dari teknologinya, dari SDM-nya. Keuntungan-keuntungan apa nih ya Pak yang mungkin nanti bisa diambil apa hikmahnya ketika kita bertransformasi ekonomi kan gitu. Baik, terima kasih, Pak Santi. Tadi yang disampaikan Pak Dhani betul sekali, artinya begitu transformasi bidang pertanian ini bisa tercapai, tentunya peluang-peluang untuk kita mencapai kedaulatan pangan ini besar sekali. Di masa yang lalu, itu kan kita ketergantungan dari impor pangan strategis ini tinggi sekali. Katakan beras saja, kita selalu banyak mengimpor dari luar negeri. Tadi Pak Daniel juga sudah menyampaikan di kuartal pertama di tahun 2025 ini produksi beras kita ini tinggi, sampai
tadi berapa? 4 juta ton. 4 juta ton ini artinya capaian yang luar biasa. Tapi kita tidak puas sampai di situ. Keberlanjutannya bagaimana? Kesinambungannya bagaimana di era itu? Sehingga dengan transformasi yang nanti kita akan seminarkan, kita tidak hanya berdaulat di pangan aspek beras saja, tetapi di produksi yang lain, misalnya kedelai kah, kemudian juga gandum kah, kita juga bisa bersuasembada sendiri sehingga tidak perlu ketergantungan dari impor negara lain. Kira-kira itu yang peluang yang sangat besar untuk kita. Ya, baik Bapak, Bapak semua, mengakhiri, podcast kita hari ini mungkin ada semacam, keynote, apa ya istilahnya ya, kesimpulan dari, diskusi kita hari ini menarik karena nanti akan berlanjut nih Pak podcast berikutnya, sehingga kita, cukup sampai di sini dulu, mulai dari Pak Sawah, apa yang ingin disampaikan ketika, kita berbicara tentang transformasi, pertanian ini, Pak? Baik, kalau saya boleh mengibaratkan adalah pertanian itu merupakan benteng terakhir kedaulatan bangsa. Hal itu saya sampaikan karena dengan adanya pertanian berarti produktivitas terhadap pangan itu bisa terjangkit. Sebuah bangsa demikian bisa menghadapi krisis ekonomi, bisa menghadapi krisis keuangan, tetapi kalau menghadapi krisis pangan, itu tidak ada satu bangsa yang bisa eksis, bisa mandiri. Sehingga pertanian di dalam seminar ini merupakan hal yang mutlak yang perlu kita tingkatkan. Saya terakhir mungkin akan menyampaikan bahwa dari sawah, dari ladang, dari kebun kita ciptakan petani-petani unggul, petani-petani muda yang mampu memperkokoh dan mengakarkan pertanian ini untuk kehidupan berbangsa kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Pak Daniel? Baik, saya punya buku di hadapan saya ini, Bung Karno. Tahun 1945, kita menang melawan penjajahan itu dengan bambu runcing. Ke depan, kita menang melawan kelaparan itu dengan drone dan blockchain, dengan teknologi. Saya tidak ingin, sama seperti Pak Bung Karno, tidak ingin membiarkan anak cucu kita menjadi budak pangan, orang asing. Saya teringat Bung Karno bilang ada trisakti yang beliau sebut, berdaulat di pangan, mandiri di teknologi, berkepribadian di budaya. Ini bukan seminar biasa yang kita gagas, kita sampaikan kepada gubernur, tapi deklarasi perang melawan mentalitas impor yang sudah kita laksanakan. Ini adalah tugas kita sebagai calon pemimpin untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Berkontribusi untuk bangsa dan negara, itu, poinnya dan juga kedaulatan, apa namanya, kedaulatan, pertanian juga perlu harus, kita lanjutkan untuk yang berkesinambungan itu ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Sawah, terima kasih Pak Delia atas kehadirannya di podcast kita hari ini. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi pertanian kita dan sampai berjumpa Bapak, semoga sehat. Terima kasih.